Sebelum memasuki cerita saya selama menjadi relawan mengajar dari rumah, saya akan menayangkan beberapa hasil dokumentasi kegiatan saya selama mengikuti program mengajar dari rumah. Berikut keasyikannya. Ini merupakan salah satu siswa yang saya ampu bernama Fania. Dia merupakan siswa kelas 4 SD Negeri Kalangan, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Saya juga melakukan kerjasama dengan sesama relawan mengajar dari rumah, yaitu teman saya bernama Isna dan salah satu teman saya bernama Dea. Saya juga menerapkan protokol kesehatan dengan mengajarkan kepada mereka ketika proses pengajaran berlangsung tetap memakai masker. Kami selalu mengambil dokumentasi setiap kali kegiatan mengajar dari rumah selesai. Mereka begitu antusias dan tentunya merasa senang dengan kehadiran kami sebagai volunteer. Mereka selalu menceritakan kepada kami keluh kesah mereka selama mengikuti kegiatan ini. Salah satunya mereka senang sekali ketika diajari bahasa Inggris. Mereka selalu antusias sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Kadangkala kami juga menyelingi dengan kegiatan membaca Al-Quran. Ini salah satu dokumentasi ketika kami mengajar siswi kelas 1 SD. Kami mengajarkan berhitung, membaca, dan menulis dasar. Ini potret salah satu teman saya yang sedang mengajarkan matematika kepada salah satu siswi kelas 6 SD. Dan ini foto saya ketika mengajari matematika kepada siswi bernama Cheryl yang sedang duduk di bangku kelas 6 guna menghadapi ujian nasional. Ini foto saya mengajari berhitung dasar kepada salah seorang siswa bernama Dio yang duduk di bangku kelas 1 SD Negeri Kalangan. Mereka sangat antusias sekali ketika mengikuti pelajaran berhitung yang kami berikan, karena setiap kali mereka melakukan sebuah pencapaian yang bagus, kami akan memberikan mereka sebuah apresiasi. Saya begitu senang sekali mengikuti program mengajar dari rumah ini, karena saya juga bisa berbagi kebermanfaatan terhadap anak-anak, siswa, dan orang tua pun merasa sangat terbantu. Ini foto saya ketika mengajar siswa bernama Fani. Saya berkolaborasi dengan teman-teman saya sesama relawan. Mereka begitu tampak senang dan menikmati setiap kegiatan yang kami lakukan. Nah, untuk siswa kelas 6 biasanya kami juga mengajarkan berbagai soal untuk menghadapi ujian akhir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Enggar Wulandari. Saya berasal dari Universitas 11 Maret Kota Surakarta. Di sini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita seputar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan mengajar dari rumah. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini merupakan sebuah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa guna menguasai berbagai disiplin keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
Adapun Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar jurusan yang sedang mereka pelajari. Sedikit cerita kenapa saya mengikuti dan bergabung dengan relawan mengajar dari rumah. Situasi pandemi ini mengakibatkan banyak siswa merasa sulit dan kurang dalam memahami pelajaran di sekolah. Untuk itu, saya berniat untuk mengikuti relawan mengajar dari rumah agar dapat menyalurkan pengalaman dan ilmu yang telah saya dapat baik di sekolah maupun di universitas. Oke, selanjutnya materi yang saya ajarkan. Dalam kegiatan saya, materi yang saya ajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Biasanya saya akan membantu siswa dalam mengerjakan PR, terutama PR yang berkaitan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Adapun sasaran siswa yang dibantu adalah mereka yang masih sekolah, khususnya dalam kegiatan saya kali ini, yaitu siswa SD yang berada di Desa Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta. Adapun untuk siswa kelas 1 yang saya ampu sebanyak 2 orang, saya mengajari baca, tulis, dan berhitung. Sejauh saya menjadi volunteer, materi yang saya ajarkan berupa daily conversation untuk kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan rata-rata untuk kelas 1 dan 2 sebanyak 2 siswa, saya mengajarkan baca, tulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Dan saya juga mengajarkan bahasa Jawa Ragam Kromo dan Ngoko kepada mereka karena saya berasal dari rumpun Prodi Sastra Jawa. Kondisi sebelum saya menjadi volunteer, saya melihat bahwa para siswa dan orang tua begitu kesusahan dalam menghadapi tugas-tugas yang mereka dapatkan dari sekolah. Dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk belajar sendiri di rumah, mereka seringkali menemui kebosanan. Untuk itu, saya berusaha mengajarkan metode yang menarik. Pertama-tama, saya melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada mereka. Hal ini saya lakukan untuk membangun sebuah hubungan yang dirasa cukup harmonis dan kondusif untuk melakukan sebuah pengajaran kepada mereka. Lalu saya juga menanyakan keluh kesah mereka selama menghadapi sekolah dari rumah seperti ini. Ketika mereka sudah bercerita mengenai keluh kesah, saya kemudian mencari solusinya. Biasanya saya akan menanyakan kepada mereka materi bagian mana yang belum mereka kuasai. Awal mengikuti kegiatan ini dan bertemu dengan mereka, saya melihat bahwasanya mereka masih kurang dalam percakapan bahasa Inggris dan bahasa Jawa dengan ragam kromo. Saya menanyakan kepada mereka, mereka banyak mengalami kesulitan. Tapi setelah saya mengajarkan itu kepada mereka, mereka bercerita kepada saya bahwasanya mereka sangat terbantu dengan adanya program mengajar dari rumah tersebut. Berikut saya lampirkan foto-foto kegiatan hasil dokumentasi mengajar dari rumah yang telah saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Ini foto saya ketika mengajar siswa bernama Fani. Saya berkolaborasi dengan teman-teman saya sesama relawan. Mereka begitu tampak senang dan menikmati setiap kegiatan yang kami lakukan. Nah, untuk siswa kelas 6 biasanya kami juga mengajarkan berbagai soal untuk Yang paling mengesankan bagi saya selama menjadi relawan mengajar dari rumah, tentunya saya juga mendapatkan sebuah relasi dengan orang tua maupun wali murid. Selain itu, saya juga mengajarkan bagaimana siswa-siswa ini dapat memanfaatkan waktu luang dengan Selain dari sisi peserta didik, orang tua juga merasa terbantu dengan adanya program mengajar dari rumah. Mereka terbantu karena anak-anak tentunya merasa dapat menyelesaikan PR mereka dengan baik, dan orang tua juga terkadang menemui sebuah kesusahan. Sehingga dengan adanya volunteer ini, orang tua merasa terbantu karena anak-anak dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Juga metode yang kami pakai selalu mengasyikkan karena kami selalu menanyakan terlebih dahulu bagaimana kabar mereka, apa kesusahan yang ditemui, seperti itu. Mereka paling tertarik dengan materi bahasa Inggris yang selalu saya berikan. Untuk kelas 4, 5, dan 6, saya biasanya mengajarkan daily conversation, percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Saya rasa
materi itu sangat berguna sekali bagi mereka dan memantik mereka untuk terus selalu belajar bahasa Inggris. Sebelum saya mengikuti kegiatan mengajar, saya menanyakan kepada mereka terlebih dahulu kesusahan mereka dalam memakai bahasa Jawa Kromo dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga mengeluhkan bahwasanya anak-anak sekarang sudah sedikit meninggalkan dan merasa kesusahan dalam mempelajari bahasa Jawa Ragam Kromo. Sehingga saya dan salah satu teman saya yang berasal dari Rumpun Prodi Sastra Jawa akan mengajarkan bahasa Jawa Ragam Kromo kepada mereka yang tentunya nanti akan berguna bagi kehidupan sehari-hari mereka di masa yang akan datang. Saya juga menemui kesusahan mereka dalam membaca huruf hijaiyah. Oleh sebab itu, saya mengajarkan kepada mereka juga tentang baca dan tulis huruf hijaiyah, karena tentunya akan dipakai dalam mata pelajaran pendidikan agama yang mereka dapatkan di sekolah. Hal yang menarik, saya juga mengajarkan aksara Jawa kepada mereka dengan sedikit demi sedikit, karena mereka mengeluh kepada saya bahwa mata pelajaran tersebut menurut mereka juga cukup susah, sehingga bagaimana saya sebagai mahasiswa sastra Jawa berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Jawa di ranah sekolah dasar. Saya harap kegiatan ini akan terus berlanjut, karena saya yakin kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi orang tua dan siswa, juga bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa. Karena salah satu tugas mahasiswa yaitu melaksanakan dan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, karena dengan itu saya juga mendapat sebuah pengalaman yang tentunya sangat berharga. Saya juga dapat menyalurkan pengalaman, cerita, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama saya sekolah dan selama saya berada di universitas. Cerita dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.